Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Salam sejahtera, puji Tuhan. Kita bisa berjumpa lagi dan puji Tuhan kembali kita boleh mendengar firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan, terus mendapatkan pemulihan, kepastian di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Senang saya kembali berada di tengah-tengah Bapak Ibu untuk menyampaikan kabar baik ini. Saudara, tema khotbah saya di pagi hari ini adalah kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya. Banyak di sekitar kita, saudaraku, kepercayaan yang menyatakan adalah kepercayaan yang benar. Tapi di sini kita, saudaraku, perlu untuk mengoreksi dalam hal ini. Kepercayaan yang benar itu, yang sesungguhnya itu yang mana? Agar kita memegang nilai kepercayaan yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Sebelum kita membahas lebih jauh, lebih mendalam, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Jikalau di pagi hari ini kembali kami boleh mendengar firman-Mu, diajar dengan kebenaran-Mu, dibentuk dengan kehendak-Mu, untuk kami selalu menyenangkan hati-Mu. Pimpin seluruh bagian kami ya Tuhan, dan Roh Kudus mengurapi bagi setiap kami, sehingga kebenaran-kebenaran yang dari Tuhan Yesus sajalah yang mengubahkan hidup kami, dan kami tetap di dalam kekekalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang sesungguhnya itu apa? Karena saudaraku, seringkali banyak beredar soal kebenaran, dan kebenaran. Kalau kita tidak punya nilai argumentasi yang kuat akan sebuah kebenaran, kita akan tersesat, saudaraku. Dan kalau kita tidak punya pedoman yang jelas akan kebenaran, kita juga akan tersesat. Yang seringkali kita anggap itu jalannya lurus, tapi ujung-ujungnya adalah maut. Sudah belum tentu dalam khotbah saya ini bukan mentang-mentang saya Kristen. Kepercayaan benar adalah Kristen. Bahwa Yesus Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Saudara, bukan serampangan seperti itu, saudara. Ya kan? Karena sudah terbukti Bapak Ibu yang awalnya percaya kepada Tuhan Yesus, akhirnya saudaraku murtad. Jadi saudaraku, kita harus benar-benar tahu dasar-dasar kebenaran yang sesungguhnya. Agar kita, saudaraku, punya dasar pondasi kekristenan yang kuat. Supaya kita tidak bisa dipengaruhi nilai-nilai yang bukan kebenaran, yang mengaku kebenaran. Sehingga hikmat Tuhan ada pada kita. Karena kita benar-benar telah dibenarkan oleh nilai Kristus Yesus. Ada 4 yang akan kita bicara soal hal ini, saudara. Yang pertama adalah kebenaran yang sesungguhnya adalah kita harus menyadari bahwa kita umat berdosa. Kesadaran sebagai orang berdosa ini penting, saudaraku. Sebab, saudaraku, kalau tidak kita menyadari akan nilai-nilai dosa, yang kita adalah sebagai orang berdosa, manusia berdosa, kita tidak akan pernah menjumpai nilai-nilai kebenaran yang sesungguhnya. Ayatnya saya ambil, saudaraku, dalam Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia, saudaraku, siapapun dia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang manusia bisa berbuat? Segala sesuatunya, saudaraku, dalam hal ini. Semua manusia, saudaraku, sudah jauh dari Tuhan.
Dengan kondisi seperti ini, apa yang kita bisa buat? Dengan perbuatankah? Dengan amalkah kita bisa masuk surga? Enggak bisa, saudara. Dan kesadaran akan kita sebagai manusia berdosa itu penting sekali. Sehingga kita untuk mencari tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Sebab apa yang tadi saya bacakan adalah firman Tuhan yang adalah kebenaran di dalam Injil Kerajaan Surga. Dan ini tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kalau Bapak Ibu mengatakan seorang benar, tanpa nilai-nilai kebenaran itu nilai-nilai kepalsuan. Anda akan mengalami kerugian besar. Kebenaran menurut apa dan kebenaran menurut siapa, saudara? Mana dalil-dalilnya? Mana buktinya? Nah, kalau kita menyadari bahwa kita umat berdosa, kita butuh kebaikan, kasih sayang Tuhan, dan butuh anugerah. Kita butuh, saudaraku, juru selamat, saudaraku. Ini kebenaran yang sesungguhnya. Manusia dengan upayanya sendiri tidak bisa masuk surga, saudaraku. Sebetulnya ini ajaran dasar-dasar kekristenan yang hakiki. Yang harus kita pegang kuat, saudaraku. Tatkala ada tawaran kebenaran di luar ini, kita tidak goyah. Sehingga, saudaraku, kita tidak bisa ditipu oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kita, saudaraku, menyadari bahwa tanpa juru selamat, tanpa anugerah Tuhan, tanpa kasih karunia, manusia tidak bisa diselamatkan. Jadi pegang baik, saudaraku. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita manusia berdosa. Sehingga siapapun kita. Pak, mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan seorang bayi? Ya kan, kemudian dia meninggal. Kan dia belum berbuat sesuatu. Memang. Dalam perbuatan dia tidak berdosa, tetapi dalam keturunannya dia berdosa. Bukankah kita semua ini adalah keturunan Adam Hawa? Iya kan? Lain perkara kalau Bapak Ibu tidak percaya hierarki ini. Iya kan? Lain perkara kalau Bapak Ibu tidak mengetahui hierarki ini. Kita ini dari keturunan orang berdosa. Adam Hawa sudah berdosa. Semua keturunannya berdosa. Jadi ada dosa nenek moyang yang dipikul oleh anak bayi tersebut. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, inilah, saudaraku, penting untuk kita akan mengetahuinya, saudaraku. Jadi semua siapapun dia, manusia yang di kolong langit ini sudah berdosa. Jadi tidak ada nilai kesombongan yang patut kita kemukakan. Iya kan? Penting untuk kita menyadari. Cara penyelesaiannya adalah kita butuh anugerah Tuhan. Makanya di dalam Yesus Kristuslah anugerah itu diberikan. Anugerah itu, saudaraku, satu hal yang mahal. Bukan nilai gratisan, saudaraku. Seperti kebanyakan orang Kristen menganggap itu gratisan sepele. Bukan. Anugerah Tuhan ini adalah bentuk nilai responsif Allah, understanding responsif dari Allah di dalam Yesus Kristus kepada manusia. Kalau tanpa nilai kedatangannya atau nilai keberadaan Yesus Kristus, kita tidak mungkin masuk surga. Dengan segala macam cara, sebagaimanapun, tidak bisa kita masuk surga. Yang namanya sudah berdosa, ya berdosa. Ya, jadi kita diselamatkan oleh karena anugerah, oleh karena kasih karunia. Dan di situ ada tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan. Yang kedua, saudaraku, yang kedua, kebenaran yang sesungguhnya adalah menyadari ada nilai kekurangan. Ada nilai kekurangan. Kita nilai kekurangan apa? Saya bacakan dalam Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
Demikian firman Tuhan. Nah, pada saat kita sudah diselamatkan, sudah barang tentu kita adalah yang disebut orang-orang beriman. Sebutan orang-orang beriman hanya pantas dikenakan kepada yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini penting, saudaraku. Sebab tanpa iman, Tuhan tidak berkenan. Nah, sebagai orang beriman kepada Kristus, ada bukti dong Bapak Ibu. Iya kan? Ada realita. Ada kenyataan. Banyak orang Kristen beriman kepada Allah yang benar, Allah yang sesungguhnya, tapi buktinya saudaraku berbuat jahat. Buktinya berbuat najis. Kasar saya ngomong, lu beriman kepada siapa? Iya kan? Tidak setia akan kebenaran. Tidak setia akan kekudusan. Kamu beriman kepada siapa? Itu beriman kepada setan, saudaraku. Kalau orang beriman kepada nilai kebenaran di dalam Yesus Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup, ada bukti. Makanya Yakobus menuntut, engkau punya iman, aku punya perbuatan. Buktikan imanmu tanpa perbuatan. Kosong, nihil, bahkan mati. Apakah ini tidak ironi, Bapak Ibu? Jadi kebenaran yang sesungguhnya adalah engkau beriman tatkala engkau beriman, harus disertai perbuatan sebagai bukti engkau beriman. Perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan dalam kekudusan, dalam kebenaran. Kalau engkau beriman kepada Tuhan Yesus, apalagi kalau Anda sebagai hamba Tuhan, perbuatanmu itu culas, licik dan jahat. Engkau ini nabi palsu. Ya, kenapa? Karena cerminan sebagai orang beriman, saudaraku, itu nampak harus dilihat orang, saudaraku. Makanya Yakobus jelas, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Karena Yakobus melihat orang-orang mengaku beriman kepada Yesus Kristus, tapi perbuatannya, saudaraku, tidak mencerminkan hal itu. Sama aja membohongi diri sendiri, saudaraku. Sama aja penipu, saudara. Iya kan? Kita ini harus iya di atas iya, tidak di atas tidak. Kalau engkau benar-benar ada dalam kebenaran yang sesungguhnya, beriman kepada Yesus Kristus, buktikan dengan perbuatanmu. Buktikan dengan apa yang Tuhan inginkan engkau lakukan. Sebab jika tidak, saudaraku, kita akan disebut menjadi orang pembohong. Ingat baik, Yohanes 8 ayat 44, bapa dari segala dusta adalah iblis. Sudah barang tentu kita tidak mau disebut anak iblis. Dan sudah barang tentu kita mau disebut anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, buktikan dengan perbuatanmu. Dan jangan sampai engkau anggap sepele, saudaraku. Bisakah kita terus berbuat jahat, walaupun sudah di dalam Yesus masuk surga? Tidak bisa, saudaraku. Ada ayatnya di Matius 7 ayat 23. Di Ibrani 10 ayat 26. Anda baca di rumah. Baca ayat itu dengan baik-baik dan camkan. Renungkan, saudaraku. Ya kan? Sebagai orang yang menghargai anugerah. Tidak bisa lagi hidup sembarangan semua gue. Sebab kita sudah milik Kristus. Sebab kita adalah milik Tuhan. Yang telah ditebus oleh darahnya yang mahal. Jadi dasar yang kedua adalah kebenaran yang sesungguhnya menyadari bahwa kita ada nilai kekurangan. Dan di sini, saudaraku, dalam hidup kita kekurangan ini, saudara, kita sudah ketahui, sebagai orang beriman kita harus melakukan hal-hal yang benar. Yang di luar kebenaran kita tidak lagi menjamahnya. Dan kita tidak lagi melakukannya. Yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, kebenaran yang sesungguhnya adalah menyadari ada kutukan. Menyadari ada kutukan, saudaraku. Demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu.
Kalau kita menyadari ada kutukan, saudara, ada nilai-nilai dosa, apa yang kita akan buat? Siapapun kita ini dari tanah kita diciptakan, dari debu, saudaraku. Iya kan, makanya nggak ada, saudaraku, nilai-nilai kesombongan yang kita sombongkan. Ini nilai kutukan, saudaraku. Ini nilai-nilai yang semua manusia dapat. Dalam kondisi seperti ini, kalau kita tidak menyadari, saudara, gambaran yang rusak ini, saudaraku, mahal sekali, saudaraku, untuk kita beroleh kembali. Mahalnya bagaimana? Mahalnya adalah kita ditebus oleh darah Yesus yang luar biasa. Orang tidak bisa keluar dari kutuk tanpa tebusan dari darah Yesus. Kalau darah binatang, itu nggak bisa menebus dosa, saudara. Tidak bisa menghapus dosa. Hanya darah Yesus yang bisa menghapus dosa, menebus dosa. Hanya karya Kristus Yesus atas kayu salib untuk kita tidak lagi dalam kondisi terkutuk. Karena Yesus Tuhan kita sudah menjadi kutuk untuk menebus kutuk dan penderitaan kita. Kita harus sadar dengan kondisi seperti itu. Makanya perbuatan-perbuatan kita tercermin dari nilai perbaikan, gambaran Allah yang awalnya rusak dan dipulihkan kembali oleh Yesus Kristus. Jadi kita diciptakan kembali sebagaimana Adam Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Jadi kegiatan kita apa? Kegiatan kita adalah mempermuliakan Tuhan, saudara. Bukan lagi sebagaimana kegiatan sebagai manusia yang terkutuk. Manusia yang terkutuk, saudaraku, melakukan nilai-nilai kejahatan. Bapak Ibu mau balik lagi seperti itu, rusak kembali gambaran Allah ini. Kalau rusak kembali gambaran Allah ini menjadi manusia yang terkutuk. Dengan apa lagi Bapak Ibu kita diselamatkan? Tidak ada karya salib yang kedua. Tidak ada, saudara, cukup satu kali. Makanya dalam hal ini kita harus sadar, Bapak Ibu. Kita bukan lagi manusia yang terkutuk. Tindakan perbuatan kita adalah manusia yang sudah dalam keselamatan Tuhan dan segambar serupa dengan Tuhan nyata dalam hidup kita. Jadi kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kita hidup, saudaraku, dalam kehendak Tuhan. Makanya perbaiki nilai-nilai, kita punya nilai pengertian, kesadaran. Karena kita tidak boleh lagi hidup tanpa kesadaran, alias hilaf. Seringkali hilaf ini, saudaraku, sebagai alasan untuk kita berbuat dosa. Yang namanya orang hilaf, Pak, mau diapain? Ya, kalau mau ditempeleng sih nggak apa-apa, saudaraku. Jangan begitulah. Kesadaran ini perlu kita jaga, saudaraku, sepanjang masa, seumur hidup kita, saudaraku. Sebab bila mana tidak, dunia ini akan menyeret kita dalam ketidaksadaran melalui hawa nafsu yang ditimbulkannya. Sehingga kita tidak menyadari kita adalah umat yang telah ditebus dari kutuk hukum dosa oleh karena Kristus Yesus. Kesadaran akan nilai kita keterkutukan ini penting supaya kita menyadari perbuatan Kristus Yesuslah di atas kayu salib. Kita terlepas dari kutuk. Kita sudah tidak ada kutuk lagi. Tidak ada kutuk 3, 4, 7, 10 keturunan. Kita sudah terlepas dari hal itu. Sehingga dengan demikian perbuatan kita condong untuk melakukan nilai-nilai kebenaran. Kolose 3:23, lakukanlah semata-mata untuk Tuhan, saudara. Supaya hidup kita benar-benar sebagai alat kebenaran. Bukan lagi alat dosa. Serahkanlah seluruh anggota-anggota tubuhmu sebagai alat kebenaran. Karena kita sudah kembali segambar serupa dengan Tuhan. Penting untuk kita menyadari akan hal demikian, Bapak Ibu. Supaya kita tidak salah arah, supaya kita hidup ada tujuan yang jelas. Sehingga, saudaraku, hidup kita berharga di mata Tuhan. Hidup kita berarti di mata Tuhan, saudaraku. Dan tidak lagi mencemarkan
nilai-nilai kekudusan yang dalam hidup kita. Jangan sampai orang melihat diri kita tidak menjadi saksi Kristus. Bahkan dengan perbuatan kita gara-gara perbuatan kita Kristus dicemooh. Tuh si Kristen tuh perbuatannya kok begitu. Tidak ada kasih, perbuatannya bejat, perbuatannya sontoloyo. Apa Tuhan tidak dipermalukan dengan kondisi seperti itu, Bapak Ibu? Dipermalukan. Kamu boleh membangun argumentasi dengan kepintaranmu sendiri. Semua itu sampah di hadapan Tuhan, saudara. Hikmat Tuhan mengalahkan hikmat manusia yang berhikmat. Engkau boleh mengaku orang berhikmat, orang pandai, IQ-mu mungkin 200 atau 150. Tapi manusia dari debu dan tanah, nggak ada apa-apanya, saudaraku, tanpa hikmat Tuhan. Tanpa iluminasi, tanpa penerangan dari Roh Kudus, tidak ada apa-apanya. Makanya di 1 Tesalonika 5:19, jangan padamkan roh. Supaya diri kita ini, saudaraku, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus inilah yang menuntun kita dalam kebenarannya. Roma 12 ayat 2, engkau harus bisa membedakan mana kehendak Allah, mana bukan. Jikalau engkau tidak bisa membedakan mana kehendak Allah, mana bukan, dipastikan engkau sedang dalam kondisi tersesat. Engkau dalam kondisi jauh daripada Tuhan. Engkau dalam kondisi mendiamkan teguran, ajaran dari Tuhan. Engkau dalam kondisi mengalami kebebalan. Dan argumentasi yang kau bangun bisa diketarai. Itu hanya demi kepentingan kedaginganmu. Hanya demi kepentingan kesombonganmu. Engkau boleh terkenal, menjadi orang yang terkenal. Tapi saudaraku, di hadapan Tuhan engkau telanjang. Tidak ada apa-apanya. Puji Tuhan, saudaraku. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus benar-benar ada di dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Sehingga orang melihat kita, ada Kristus di dalam diri kita. Orang melihat kita ada kebenaran Tuhan di dalam diri kita. Perilaku-perilaku kita mencerminkan hal itu. Yang tadinya sebagai orang terkutuk, sekarang tidak lagi. Ini penting untuk kita menjadi manusia baru, saudara. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Supaya kita mengenali manusia yang lama, tidak kita izinkan kembali lagi. Sifat-sifat dasar kita adalah dasar Kristus. Bukan sifat dasar kita adalah dasar dosa. Supaya kita memahami hal ini. Ini hikmat Tuhan, saudara. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa mendapatkan hikmat Tuhan. Bukan kebetulan, saudara. Rendahkan hatimu jikalau engkau berdosa dan minta ampun. Walaupun dosamu merah seperti karmiji, Allah buat seperti salju. Masalahnya, apakah engkau ada keberanian untuk minta ampun? Apakah engkau ada keberanian untuk melakukan kebenaran? Nah, ini persoalan lain. Karena seringkali kita sudah merasa kuat, sudah merasa hebat. Kita takut kehilangan itu, saudara. Takut kehilangan keduniawian. Dan kita lebih cenderung untuk serupa dengan dunia ini. Dan pada ini kita akan dibenci oleh Tuhan. Kita harus dalam keberanian. Tidak apa-apa kita tidak memiliki segala sesuatu. Tidak apa-apa kita tidak kesohor. Yang penting kita adalah berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita menyadari kita hidup hanya karena kebaikan Tuhan. Kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan, saudara. Bukan lagi sebagai manusia yang terkutuk. Manusia yang terkutuk adalah, saudaraku, seperti tutup lubang, gali lubang. Untuk dia menggapai kebenaran sudah tidak mampu lagi. Sehingga dia terus melakukan ketidakbenaran yang akhirnya dia tidak tahu bahwa itu ketidakbenaran. Dan dia merasa itu kebenaran, saudaraku. Padahal kebenaran yang sesungguhnya sudah tidak ada.
Ya, dan pada akhirnya kembali gambaran Allah itu rusak. Tidak ada pedomannya, tidak ada lagi tuntunannya. Karena firman Tuhan sudah jelas dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu saja, sederhana, saudara. Tidak perlu pakai tafsir ini, tafsir itu, tafsir tetek bengek lah. Iya kan? Kita harus dengan jernih untuk memikirkan tindak tanduk kita. Apakah ini yang saya lakukan benar dalam kebenaran Tuhan? Apakah yang kita lakukan ini menurut kebenaran manusia? Karena Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Sudah belum tentu tatkala kita mengandalkan kekuatan kemanusiaan kita, hati kita menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mau bertanya kepada Tuhan, tidak mau merenungkan kehendak Tuhan, bahkan tidak mau sepikiran dengan Tuhan. Kalau kita tidak sepikiran dengan Tuhan, saudaraku, pikiran-pikiran yang jahat akan masuk. Ingat bicara soal Petrus, di Matius 16 ayat 23. Apa kata Yesus kepada Petrus? Enyalah engkau iblis, kau merupakan batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Pelajari itu, saudara. Kenapa sampai Petrus dibegitukan oleh Yesus Kristus? Karena Petrus waktu itu belum sejalan dengan pikiran Tuhan. Karena di ayat 21-nya, Yesus bilang, aku mau ke Yerusalem. Nanti aku di sana dianiaya. Nanti aku di sana mati dibunuh. Bangkit pada hari ketiga. Tangan Tuhan ditarik. Dan Petrus mengatakan, sekali-kali Tuhan Allah tidak melakukan itu kepadamu. Saudara lihat, Yesus memberitahu soal kemesiasannya, tapi Petrus menolak. Nah, ini tidak sepikiran dengan Tuhan. Lain dengan Rasul Paulus, saudara. Dia sepikiran dengan Tuhan. Di 1 Korintus 2 ayat 16, kami memiliki pikiran Kristus untuk ke arah itu. Untuk dalam hal mendapatkan itu. Tidak gampang, saudara. Ada harga yang harus dibayar. Sudah barang tentu engkau harus menanggalkan hal-hal keegoisanmu, hawa nafsumu, keduniawianmu. Inilah nilai-nilai pergumulan hidup kita, saudaraku. Jika tidak demikian, saudaraku, kita tidak akan pernah sepikiran dengan Tuhan. Karena dunia ini sangat mempengaruhi pikiran-pikiran kita, saudaraku. Lihat saja dengan kasus COVID-19 ini. Banyak pikiran-pikiran orang Kristen dirasuki dengan nilai-nilai hal-hal yang menakutkan. Apa jadinya, saudaraku? Akhirnya stres. Akhirnya firman Tuhan itu tidak lagi dipercayai. Seharusnya kita tetap memikirkan firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya engkau tetap di dalam pemikiran Tuhan. Apa yang Tuhan pikirkan, itu yang kau pikirkan. Penting ya Bapak Ibu. Jadi apabila engkau mendapatkan asupan-asupan, kabar-kabari yang menakutkan, ada firman yang menangkal hal itu. Karena firman Tuhan bukan hanya perkataan biasa, tapi firman Tuhan adalah perkataan kuasa. Itu dicatat di 1 Korintus 4 ayat 20. Yang selanjutnya Bapak Ibu. Yang keempat, kebenaran yang sesungguhnya kita menyadari ada keterbatasan. Menyadari ada keterbatasan. Kita ini sangat terbatas. Saya ambil di Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara, takut akan Tuhan itu adalah menghormati Tuhan, segan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, saudara. Ini penting, kita terbatas, saudara.
Sepintar-pintar kita, banyak saya menyaksikan orang pintar, saudaraku, tapi ngaco. Kenapa? Karena dengan kepintarannya dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia pasti ngaco lah, saudaraku. Buat apa memiliki kepintaran kalau kita menjauh daripada Tuhan? Buat apa memiliki kepintaran kalau kita ini dalam kondisi keterkutukan? Kepintaran yang dari Tuhan ini hendaknya untuk kita mengetahui bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Saudaraku, satu saat Anda akan mengalami persoalan mentok dengan kepintaranmu. Selesai. Mentok, saudaraku. Seperti nggak ada jawaban dari Tuhan. Karena engkau tidak mengandalkan Tuhan. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan, pasti ada jawaban. Apapun, serumit apapun persoalan itu, saudaraku. Pasti ada jawaban. Pasti, saya pastikan ada jawaban. Banyak berita-berita yang beredar sepertinya, saudaraku, tidak ada jawaban. Kalau bagi saya gampang saja. Apapun persoalan itu, pasti ada jawaban dari Tuhan. Kalau engkau kekurangan hikmat, engkau minta hikmat Tuhan. Dia akan beri, saudaraku. Ya, dia akan memberi. Ini penting untuk kita menyadari. Iya kan? Makanya setiap kita ini, kalau mengandalkan Tuhan, tidak mungkin Tuhan berdiam diri. Tuhan akan memberikan jawaban yang luar biasa, yang surprise. Bahkan di 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tidak ada jalan buntu, tidak ada jalan buntu. Kalau kamu Kristen, kalau dikatakan jalan buntu, lebih baik kau keluar dari kekristenan. Itu penting Bapak Ibu. Supaya kita ini tidak senasib dengan orang-orang dunia yang akhirnya bunuh diri, putus asa. Kita tidak bisa. Saudara, jalan-jalan Tuhan ini, saudaraku, waduh, tidak terselami. Terlalu lebar, terlalu panjang, terlalu tinggi, terlalu dalam kasih Allah ini, saudara. Makanya dalam setiap kita, saudaraku, satu kata yang kita percaya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini penting, saudaraku. Jadi engkau bilang, kalau jalan saya buntu, Pak, engkau pasti dapat dipastikan tidak mengandalkan Tuhan. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, tidak ada jalan buntu. Yang ada adalah jalan keluar. Karena Dia adalah setia dan adil. Dia akan menolong tepat pada waktunya. Engkau tidak pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Dan engkau tidak pernah dipermalukan. Jangan mempermalukan Tuhan, saudara. Karena engkau memang hidup di dunia ini pilihan Tuhan. Sehingga apapun kejadian, persoalan yang menimpa dirimu, hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Penting untuk kita menyadari akan hal ini. Menyadari kita ada keterbatasan, selalu harus kita ingat, saudaraku. Jangan kita, mungkin sudah kita berpikir bahwa mentang-mentang, oh ini saya sudah berpengalaman dalam bidang ini. Saya sudah experience dalam bidang ini. Saudara, satu waktu Anda akan mentok. Tidak usah begitulah. Iya kan, kita harus berpikir ini semata-mata karena Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini penting. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Di tengah dunia yang tidak menentu sedemikian rupa, di tengah dunia yang gelap sedemikian rupa, saudaraku, kita tidak gelap. Sebab kita ini anak-anak terang. Kondisi apapun tanpa seizin Tuhan tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Kalau dalam kita terkondisikan seperti ini,
itu atas izin Tuhan. Yang sudah barang tentu ada jalan keluar. Dan kita bisa melihat karyanya, kesetiaannya, kuasanya, kasih sayangnya, yang menyertai umatnya yang setia. Dan kita dijamin oleh nilai-nilai kebenaran ini. Ini kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan ini menguatkan kita, siapapun kita, apapun persoalan kita, apapun penyakit kita. Dimanapun Bapak Ibu berada, jadilah terang, jadilah garam. Bukan untuk memenuhi prasyarat dunia, tapi kita dalam prasyarat Tuhan. Jangan mempermalukan Tuhan, jangan lemah. Jangan lemah, saudaraku. Tuhanmu setia dan adil. Dan kebenaran yang di dalam dirimu, dia akan terbit seperti fajar. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan di pagi hari ini menguatkan kita. Sehingga kita memiliki satu nilai kekuatan dari Tuhan yang luar biasa. Roh di dalam kita lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Karena dalam kita ada Roh Kudus. Camkan baik-baik itu Bapak. Jangan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Kita adalah umat pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Kita akan mengalahkan hal-hal yang dari dunia ini. Dengan kuasa Kristus Yesus. Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah. Lawanlah si iblis. Maka dia lari dari hadapanmu. Pencobaan-pencobaan yang datang kepadamu, pencobaan biasa. Dan tidak melebihi kekuatanmu. Haleluya. Saudara, kita punya Tuhan yang adalah kebenaran dan kehidupan. Dan kita adalah umat pilihannya. Bukan kamu yang memilih aku. Akulah yang sudah memilih kamu. Ada haleluya Bapak Ibu? Ada puji Tuhan? Perkatakanlah yang positif. Yang baik, yang benar, yang suci, yang adil. Sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kamu sepanjang umur hidupmu dan sampai selama-lamanya. Bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Kita berdoa. Bapa Surgawi, aku sudah menyampaikan isi hatimu. Kami sudah mendapatkan nilai-nilai kebenaran yang sesungguhnya. Kami sudah tahu itu Tuhan. Hanya di dalam Injil kebenaran-Mu, semua itu tercatat, tersirat, dan tersurat. Kami bersyukur adalah bagian dari umat yang Kau pilih. Kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Untuk jemaat-Mu yang lemah, Tuhan kuatkan. Untuk jemaat-Mu yang berputus asa, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus Kristus. Sehingga berkat-berkat surgawi turun atas mereka. Dan penyertaan Tuhan selalu ada, karena Engkau adalah setia dan adil. Tuhan berkati Tuhan, dimanapun pemberitaan firman Tuhan ini bisa mereka dengar, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Masalah boleh ada, persoalan boleh datang. Tetapi kami di dalam Tuhan dipastikan akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, beban-beban jemaat-Mu diangkat oleh Tuhan. Yang terikat kuasa gelap dilepaskan dalam nama Yesus yang berkuasa. Apa yang aku ikat di dunia terikat di sorga, apa yang aku lepaskan di dunia terlepas di sorga. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya, yang selalu menyertai kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita dalam kemuliaan-Nya. Kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Maju terus. Semangat terus di dalam Yesus. Haleluya. Amin.